Baik, ibu-ibu sekalian, tadi sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Kita sudah tahu ya, apa tadi kisah siapa tadi Bu? Tas piring, tas siapa Bu? Tas ripin. Tas ripin ya, sudah kita ketahui bersama bagaimana tindakan penelantaran terhadap ayah dari seorang yang bernama yaitu Tas ripin. Terima kasih ibu-ibu. Sekiranya saya mau mengulas kembali bahwa pengertian penelantaran anak itu dapat kita lihat pada flipchart di atas, yaitu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab oleh orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, anak terlantar itu adalah anak yang kurang karena suatu sebab karena orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tersebut tidak dapat terpenuhi baik secara kebutuhan jasmani, rohani maupun secara sosial. Nah, jadi itu menurut Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Terima kasih ibu-ibu sudah paham ya apa arti penelantaran. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar apa yang menjadi contoh-contoh dari penelantaran. Boleh ya ibu-ibu? Sekarang sebelum kita lanjutkan, saya meminta ibu-ibu sekalian untuk membentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 sampai 7 orang. Kita hitung kalian mau berapa Bu? Mau 5 apa 7? 5? Tapi tidak ada yang pas ya. Ya udah. Satu kelompok itu kita tetapkan yaitu 7 orang ya ibu-ibu. Oke. Silakan Ibu Dewi, Ibu Elita, Ibu Tantri, silakan Ibu bentuk kelompoknya. Nah, ibu-ibu sudah terbentuk ya. Nah, setelah terbentuk kelompok, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu selama 5 menit untuk berdiskusi apa saja contoh-contoh penelantaran yang ibu-ibu ketahui. Baik yang sudah pernah ibu dengar, maupun juga yang sudah pernah ibu alami di lingkungan ibu berada saat ini. Silakan ibu-ibu. Baik, terima kasih. Nah, saya mau tanya dulu, udah diskusi kan? Sudah ya. Nah, apa saja contoh-contoh tindakan penelantaran yang terjadi di lingkungan ibu-ibu sekalian? Bagaimana Ibu Devi? Bagaimana Ibu? Waduh, tidak dikasih makan ya? Ada tetangga ibu seperti itu? Ada? Waduh, kasihan sekali ya anak itu. Ada Ibu Tantri? Ibu Tantri, gimana Ibu? Sama juga, nggak dikasih makan? Wah, kasihan sekali ya. Ada Ibu Fani. Aduh, Ibu Fani, bagaimana Ibu Fani? Gimana Bu? Ayahnya sama ibunya pergi keluar terus gak pulang-pulang. Sampai sekarang gak ada diketahui keberadaannya. Waduh, kasihan sekali ya. Itu termasuk penelantaran Ibu ya. Siapa lagi? Ada Ibu Kurnia. Tadi Ibu Kurnia belum ngomong nih. Ibu Kurnia dulu, bagaimana Ibu Kurnia? Bagaimana? Ya, ibunya menikah lagi ya, begitu. Waduh, kasihan sekali anak-anak. Terus sekarang anak-anaknya tinggal di mana Bu? Anak-anaknya tinggal sama neneknya. Waduh, kasihan sekali ya ibu-ibu sekalian. Nah, dari semua yang kita sampaikan itu adalah bentuk-bentuk dari tindakan penelantaran. Sekarang kita berikan tepuk keren kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menjawab. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren pisan. Oke, ibu-ibu sekalian tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang mari kita bahas kembali. Di depan nanti akan saya perlihatkan di flipchart apa saja contoh-contoh penelantaran berdasarkan dari hasil diskusi kita yang kita lakukan tadi secara bersama-sama. Ayo, pause. Baik, saya tadi sudah sampaikan bahwa kita akan bersama-sama melihat dan memperhatikan contoh-contoh penelantaran ya. Silakan ibu-ibu sekalian boleh buka buku pintar halaman 36. Sudah bawa buku pintar semua kan? Sudah ya? Ada yang enggak? Ibu Tantri kenapa enggak bawa? Lupa ya Bu ya? Oh ya tadi buru-buru ya. Ada Ibu Devi di sampingnya, boleh ya? Boleh gabung dulu kan satu kelompok. Oke, baik, terima kasih. Nah, silakan siapa yang boleh baca? Maaf ya, yang bisa membaca boleh. Boleh. Ada
Ibu Lili. Nah, silakan Ibu Lili. Tadi yang ada di film ya Ibu Lili ya. Baik, bagaimana Ibu? Ya, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Oke, seterusnya ada Ibu Dini. Silakan Ibu Dini. Ya, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Oke, seterusnya ada Ibu Galih. Ibu Galih ya, silakan Ibu. Tadi Ibu belum ngomong. Ibu Galih, silakan Ibu Galih. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Oke, terima kasih. Nah, seterusnya ada lagi, tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak ke posyandu. Nah, siapa nih yang malas ke posyandu? Ada? Siapa Bu? Oh, itu di desa tetangga ya. Tetangga. Oke, terima kasih. Terus tidak dibawa berobat ke puskesmas atau ke ibu bidan atau ke perawat ketika anak itu sakit. Itu termasuk penelantaran ibu-ibu ya. Terus tidak mendukung pendidikan anak. Misalnya tidak diberikan baju sekolah, tidak diberikan buku, tidak dikasih pulpen dan sebagainya, tidak diberikan tas, tempat bukunya. Itu termasuk penelantaran ibu-ibu ya. Oke, seterusnya tidak memberikan kasih sayang, tidak menghormati anak ya. Itu termasuk salah satu contoh penelantaran anak. Terus tidak memberikan perhatian, terus tidak mendengarkan pendapat anak. Anak sering dibentak-bentak, tidak mau memberikan kesempatan anak untuk berbicara. Terus tidak memberikan kesempatan beribadah. Siapa nih yang larang anak-anaknya pergi ke gereja? Ada? Enggak ya? Siapa yang larang-larang anaknya sholat? Ada? Enggak ada ya? Nah, memang keren-keren di kelompok-kelompok pertemuan kali ini ya. Terus tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak tahu mana yang baik dan yang buruk. Itu termasuk penelantaran ibu-ibu ya. Terus tidak mengajarkan untuk menghargai orang lain ya. Jadi ibu-ibu, itu tugas kita. Kalau kita nggak mengajarkan itu, tergolong penelantaran ya. Bagaimana Bu? Baru tahu ya? Baru sadar ya? Waduh, ya saya juga dulu memang seperti itu Bu. Tapi setelah saya baca, setelah saya belajar, saya mengenal dan tahu ternyata itu adalah penelantaran. Seterusnya ibu-ibu sekalian, ditinggal sendiri ya. Anak-anak ditinggal di rumah, dikunci di dalam kamar, gak dikasih makan, itu tergolong penelantaran ibu-ibu ya. Ada yang ibu dengar? Di mana Bu? Di desa sebelah. Waduh, kasihan sekali anaknya ya. Terus didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Ibu sama bapak ngambek sama anaknya, didiamin terus seharian. Bagus nggak itu ibu? Nggak bagus ya. Bagaimana Ibu Devi? Wah, nggak bagus ya ibu ya. Itu termasuk penelantaran ya. Terus tidak dipedulikan. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh-contoh dan termasuk apa yang sudah ibu-ibu sampaikan tadi mengenai apa yang disebut dengan contoh-contoh penelantaran. Jadi saya percaya dan saya berharap setelah kita memahami penelantaran ini, kita bersama-sama belajar untuk tidak menelantarkan anak-anak kita, baik secara jasmani, secara rohani, secara psikis, maupun juga secara sosial. Jadi ibu-ibu sekalian, kita harus sama-sama bekerja. Ayah dan ibu juga harus bekerja sama, supaya anak-anak kita kebutuhan tadi yang sudah saya sebutkan dapat terpenuhi. Sekalipun tidak semuanya, tetapi kita berusaha agar anak-anak kita itu tidak terlantar ataupun tidak mengalami yang disebut dengan penelantaran akibat kita sebagai orang tua tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kita di dalam menghidupi anak-anak. Sepakat ya ibu-ibu? Sudah paham ya? Bagaimana Ibu Dini? Gimana? Udah paham ya? Waduh, terima kasih Bu. Bagaimana Bu? Ada yang ditanya? Bagaimana? Ada tetangga ibu yang melakukan seperti itu? Gimana Bu? Oh iya. Ya, baik ibu-ibu, tadi sudah kita pelajari apa saja contoh-contoh dari penelantaran yang terjadi di sekitar kita ataupun yang sudah pernah terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Baik, saya mau tanya dong kepada ibu-ibu, boleh ya? Apa akibat dari penelantaran yang terjadi? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ada ya? Bagaimana Ibu, siapa namanya? Ibu Devi? Ibu Devi lagi? Ya, Ibu Devi, apa yang terjadi? Kurang gizi ya? Ya, aduh, ada yang ibu lihat? Ada tetangga ibu? Ada. Aduh, kasihan ya. Ada Ibu Tantri. Gimana Bu Tantri? Putus sekolah. Aduh, anaknya jadi putus sekolah ya, karena tadi orang tuanya keluar daerah gitu ya.
nggak pulang-pulang. Sampai sekarang nggak diketahui ya keberadaannya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Satu lagi dari Ibu Rini. Ya, silakan Ibu Rini. Apa yang terjadi? Bagaimana? Susah bergaul. Ada yang bukan tahu seperti itu. Waduh, kasihan ibu ya. Anaknya ditelantarkan terus susah bergaul seperti itu. Baik, terima kasih buat semua jawaban-jawaban ibu yang keren-keren, super dan mantap. Baik, boleh ya kita kasih tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Baik, di depan kita ada beberapa akibat-akibat atau dampak buruk yang dialami oleh seorang anak ketika ditelantarkan ya. Boleh baca siapa yang pertama? Ibu Dewi? Ya, putus sekolah tadi sudah diketahui ya. Kemudian kurang gizi, kemudian celaka, kemudian luka sakit, kemudian digigit binatang ya. Contohnya dia udah dikasih di kamar, dikurung, diikat kakinya lagi ya. Ya pasti kalau ada kecoa, ada anjing menggigit ya pastinya. Terus kemampuan berbahasa rendah ya. Akibat dia tadi tidak diperhatikan, tidak mendapat kasih sayang, maka kemampuannya untuk berbahasa bisa rendah. Jadi dia cenderung diam, kemudian suaranya terbata-bata dan lain sebagainya. Seterusnya anak merasa tidak aman ya. Kalau bahasa gaulnya ini Bu, insecure. Bisa nggak Bu? Insecure, insinyur bukan insinyur, insecure ya. Itu bahasa Inggrisnya katanya. Nah, jadi merasa tidak aman. Kemudian tadi sudah dikemukakan, sudah dikasih tahu, susah bergaul. Nah, itu adalah salah satu akibat dari penelantaran ya. Nah, kemudian mengalami masalah penyesuaian diri, susah adaptasi. Kalau misalnya dia ke tempat baru, dia mengurung diri. Dia diem aja, dia nggak mau ketemu sama teman-temannya, dia nggak mau ngobrol, dia nggak mau diajak bicara dan sebagainya. Nah, itu adalah akibat-akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh terhadap anak-anaknya. Jadi saya mau tanya nih kepada ibu-ibu, ada nggak dampak baiknya kalau anak-anak ditelantarkan? Enggak ya? Enggak dong, nggak ada. Kalau saya bilang, ada nggak untungnya? Bilang, ya enggak dong. Oke ya, boleh? Ada nggak dampak baik dari penelantaran dari orang tua terhadap anak-anak? Enggak dong. Oke ya, baik. Terima kasih. Nah, semoga setelah kita ketahui apa yang menjadi contoh-contoh dari penelantaran dan apa yang menjadi dampak ataupun akibat dari penelantaran, kita dapat berhati-hati. Kita dapat ingatkan keluarga kita. Kita ingatkan kakek dan nenek kita, orang tua kita, tetangga kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita agar tidak melakukan yang namanya penelantaran. Penelantaran itu ada untungnya, ada baiknya enggak? Ya enggak dong. Oke ya. Terima kasih, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah pas ya? Pas ya? Oke, terima kasih ibu sekalian. Nanti akan kita jelaskan pada materi selanjutnya bagaimanakah kita menghindari penelantaran dan bagaimanakah cara kita untuk mengatasi penelantaran yang terjadi di sekitar kita. Ya, sabar ibu ya, pasti akan dikasih tahu. Baik, itu saja materi yang berkaitan dengan contoh-contoh penelantaran. Dan untuk sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita kasih dulu tepuk Spiderman. Boleh? Boleh berdiri? Ya, ada yang boleh pimpin? Aduh, ya udahlah, kalau begitu saya biasa saja yang pimpin ya. Tepuk Spiderman. Laba-laba meluncur. Bagaimana Bu? Sekali lagi ya. Tepuk Spiderman. Laba-laba meluncur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua.